Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Tias Nugroho. Kali ini kita akan belajar algoritma pemrograman, yaitu tentang list. Mana di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang konsep Boolean dan kombinasi kondisi. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu list. Nah, list sendiri teman-teman atau daftar itu merupakan tempat di mana kita menaruh berbagai macam variabel. Kita tidak mau kan membuat variabel sebanyak mungkin dan harus memanggilnya satu persatu. Kita cukup membuat suatu daftar yang bisa menampung berbagai variabel tersebut dan dapat kita gunakan kapan saja, yang dimana lebih praktis dan efisien. Dan pembahasan tentang list bisa kita perdalam lebih lanjut dengan menggunakan Scratch ya. Oke, jadi jika di dalam Scratch kita bisa datang ke blok variabel, lalu di sini teman-teman bisa lihat ada kode make list. Membuat membuat list hewan berkaki empat. Oke, di sini jika kita ingin menambahkan list, kita bisa dengan mudah mengklik tombol plus, lalu bisa kita tulis i, lalu sorry teman-teman, sapi, lalu kambing, setelah itu domba, dan anjing. Nah, di sini kita mempunyai 4 variabel yang ada di dalam satu list, yaitu list hewan berkaki 4. Yang dimana ini memiliki panjang 4 baris, teman-teman. Nah, bagaimana jika kita ingin agar tokoh kucing ini menyebutkan salah satu dari variabel tersebut yang ada di dalam list hewan berkaki 4. Kita ambil blok bendera hijau, kita pergi ke blok C, kita bisa pilih item one of hewan berkaki 4. Saat kita run, tokoh kucing akan menyebutkan item pertama yang ada di dalam daftar list hewan berkaki 4. Dan kita pun bisa mengubah ini menjadi 2. Tokoh kucing juga akan menyebut daftar uh, variabel yang nomor 2 yang ada di list hewan berkaki 4. Lalu teman-teman, kita juga bisa menambahkan item ke dalam list kita. Misal kita buat red kucing. Nah, jika kita run, maka variabel kucing akan otomatis termasuk ke dalam list hewan berkaki 4 kita. Setelah itu, ada juga kita bisa menggantikan item yang ada di dalam list kita ini ke sesuatu hal yang baru. Misal kita mau menggantikan variabel pertama ke sapi, kita akan ganti menjadi harimau. Jika kita jalankan, maka variabel sapi di sini akan hilang dan tergantikan dengan variabel harimau. Kita pun juga bisa menggabungkan code-codenya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah,
yang dimana blok ini akan dieksekusi terlebih dahulu, lalu lanjut ke blok selanjutnya yang di bawah ini, yang akan menyebutkan variabel keempat dalam list hewan berkaki empat, yaitu anjing. Oke, kita pun juga bisa mendelete semua list yang telah kita buat, semua variabel yang ada di dalam list. Lalu kita tambahkan dengan variabel yang baru. Oke. Seperti ini, delete all of hewan berkaki 4, lalu kita tambahkan gajah. Nah, bisa teman-teman lihat semua variabel yang ada di sini tadi akan hilang, dihapus, dan variabel gajah akan masuk ke dalam list hewan berkaki 4. Kita juga bisa menambahkan banyak blok di sini. Gajah, kita bisa singa, lalu ini adalah kecilkan, maka otomatis variabel-variabel tersebut akan otomatis masuk ke dalam list hewan berkaki 4 dengan baris 3 sesuai dengan berapa blok add yang kita tambahkan. Oke teman-teman, kita juga bisa mendelete satu persatu, tidak hanya bisa langsung mendelete all, kita juga mendelete satu persatu. Contohnya kita bisa mendelete variabel kedua. Jika ini kita ubah menjadi udah, lihat, nah, maka akan muncul variabel gajah, lalu langsung ke variabel rusa, lalu muncul gajah, kuda, dan rusa. Mengapa teman-teman? Karena variabel singa yang tadi telah kita hapus di dalam list. Oke, kita juga bisa menyisipkan variabel ke dalam baris yang kita mau. Misal kita mau menyisipkan misal kita mau menyisipkan kerbau ke dalam baris ke-4. Jika kita run, maka nantinya baris yang ada di list kita akan bertambah dan kerbau akan menjadi variabel keempat yang ada di dalam list kita. Nah, kita juga bisa membuat toko kucing ini menyebutkan berapa baris yang ada di dalam list kita. Kita mau menambahkan, kita mau mendelete-nya terlebih dahulu, kita tambahkan singa. Jadi ini kita tambahkan lagi kuda, lalu kita tambahkan lagi anjing. Lalu kita mau ke dalam blok say, fill block length of hewan berkaki 4. Dan blok ini akan menghapus semua variabel yang ada di dalam list kita sebelumnya dan akan menambahkan variabel singa, kuda, dan anjing, serta toko kucing akan menyebutkan berapa baris atau berapa variabel yang ada di dalam daftar kita ini teman-teman. Kita pun juga bisa meng-hide list kita dengan menggunakan blok hide list seperti ini teman-teman, dimana list yang ada di sini akan otomatis tersembunyi. Oke, nah bagaimana jika kita mau membuat list di dalam Python? Kita bisa membuatnya dengan cara ketik grocery list salah teman-teman, hewan berkaki, jangan lupa underscore-nya ya teman-teman, atau garis bawah itu,
bisa kita buat. Kucing, anjing, kucing, lalu eh, anjing, lalu sapi, lalu kuda. Nah, kita sudah membuat daftar list kita. Nah, jika kita ingin menampilkan list kita di dalam konsol, kita tinggal ketik print hewan berkaki 4. Oke, coba kita run. Nah, maka hasil outputnya akan merupakan list yang telah kita buat. Jika kita ingin jika kita ingin output menampilkan berapa baris yang ada di dalam list kita, kita tinggal buat len dengan kode len hewan berkaki 4. Nah, dia akan menampilkan bahwa banyaknya variabel yang ada dalam list kita adalah 4. Nah, teman-teman, kita juga bisa menambahkan, kita juga bisa memanggil variabel kita satu persatu. Contohnya seperti ini, teman. Kita bisa print terus hewan berkaki 4. Kalau kita buka ini, kita bikin 3, teman-teman. Jika kita print, nah, outputnya akan memanggil hewan berkaki 4 yang ada di variabel ketiga. Mengapa, teman-teman? Variabel ketiga yang muncul malah kuda, bukan sapi. Karena di dalam komputer, penghitungan dimulai dari 0. Di mana kucing ini 0, anjing 1, sapi 2, sedangkan kuda adalah 3. Jika ini kita ubah menjadi 0, maka variabel kucing yang akan muncul dalam output. P1, maka variabel anjing, dan seterusnya, teman-teman. Nah, kita juga bisa mengubah variabel sama seperti di Scratch. Kita bisa menggunakan replace item, namun di Replit kita bisa menggunakan hewan berkaki 4 2 sama dengan misalkan kambing. Oke. Nah, print hewan berkaki 2, lalu kita mau ubah ini ke dalam. Oke, kita mendapatkan error di sini, teman-teman. Dimana kita di sini kelebihan tanda petik. Sorry. Nah, kita mendapatkan variabel kedua itu tergantikan dengan kambing, teman-teman.
Lihat seperti ini, kita ganti ya, kita seperti sini. Print hewan berkaki 4. Nah, run. Maka hewan berkaki 4 akan variabel keduanya akan berubah menjadi kambing, teman-teman. Yang dimana di awal merupakan sapi, sedangkan di sini berubah menjadi kambing. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan variabel lain ke dalam list kita ini? Kita bisa menggunakan namanya kode append, teman-teman. Kita bisa tambahkan di sini eh, hewan berkaki 4. Kita dapat menggunakan kode append ya, teman-teman. Append, kita bisa tambahkan buka kurung, lalu tanda kutip, singa. Nah, jika kita run, maka daftar kita akan bertambah satu variabel, yaitu variabel singa yang telah kita tambahkan menggunakan append. Nah, kita balik lagi ke Scratch. Bagaimana jika kita ingin mengecek apakah variabel kita terdapat di dalam list? Kita bisa menggunakan konsep boolean ini, teman-teman. Kita bisa menggunakan blok if. Kita tambahkan hewan berkaki 4 contains singa, maka jawab C oke. Sekitaran, maka teka kucing akan menjawab oke, teman-teman. Ini pun bisa kita ubah dengan menggantinya dengan menggunakan answer. Jika kita jika dia bertanya, kita perlu blok tanya ya. Sebutkan hewan berkaki 4. Terang, sebutkan hewan berkaki 4. Jika kita menjawab kuda, maka toko kucing akan menjawab oke. Kita kembali, kita menjawab gajah, maka tidak akan ada muncul output apa-apa karena gajah tidak termasuk ke dalam variabel yang ada di dalam list kita. Kita pun juga bisa menggunakan blok if else, teman-teman. Bisa di sini tambahkan oke. Else-nya kita bisa ubah menjadi not oke. Run, sebutkan hewan berkaki 4. Kita jawab gajah. Output yang keluar adalah not oke karena kita menggunakan blok if dan else. Bagaimana jika di dalam replit, teman-teman? Nah, jika di dalam replit kita bisa menggunakan blok if kucing in hewan berkaki 4, tambahkan
jangan lupa tambahkan titik 2 ya teman-teman. Maka print oke. Taran. Nah, output yang keluar akan menjadi oke karena kucing ada di dalam variabel kita. Jadi kita tambahkan blok else tambahkan 2 print not oke. Kita ubah menjadi gajah. Run. Variabel output yang keluar akan menjadi not okay karena gajah tidak ada di dalam list variabel hewan berkaki 4 kita. Nah, kali ini kita akan membuat activity sederhana tentang dimana kita memvalidasi input yang diberikan oleh user. Misalkan kita pada saat ini merupakan sebuah penjaga toko hewan peliharaan. Di sini kita menambahkan list hewan peliharaan yaitu anjing, kucing, dan juga burung. Kita menanyakan kepada customer hewan apa yang ingin kamu pelihara dengan menggunakan block ask. Lalu kita melakukan set variabel hewan terhadap jawaban yang diberikan oleh customer. Lalu kita menggunakan block if yang dimana kita tambahkan dengan blok kondisi not. Yang dimana jika hewan peliharaan jika jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang tertera dalam list, jika jawaban benar maka akan terdeteksi tidak karena not, yang akan mengeluarkan output aku tidak punya titik hewan tersebut. Namun jika kita mempunyai hewan tersebut, maka nantinya jawaban output yang diberikan akan mengeluarkan baiklah tunggu sebentar. Baiklah, coba kita run. Hewan apa yang ingin kamu pelihara? Saya ingin memelihara anjing. Maka output yang dijalankan yaitu baiklah tunggu sebentar. Bagaimana jika kita menggunakan hewan yang pelihara yaitu kuda? Maka toko kucing akan mengatakan aku tidak punya kuda. Nah, bagaimana jika kita melakukan aktivitas tersebut dalam Replit? Kita bisa menggunakan blok sesuai dengan Scratch yang kita sesuaikan ke dalam kode Replit. Kita bisa melakukan variabel hewan peliharaan, bikin list anjing, kucing, dan burung. Oke. Bisa tambahkan hewan sama dengan input hewan apa yang ingin kamu pelihara. Lalu kita tambahkan blok if not hewan hewan peliharaan, maka print aku
tidak punya hewan. Oke, lalu bisa kita tambahkan exit yang dimana akan meng-close program. Lalu kita tambahkan else print aku baiklah tunggu sebentar. Baiklah tunggu sebentar. Nah, bisa kita run. Atau bisa langsung saja, kita tidak perlu menggunakan block if, langsung saja menggunakan print baiklah tunggu sebentar. Jika kita run, hewan apa yang ingin kamu pelihara? Kita jawab anjing. Nah, teman-teman. Nah, jika kita run, output akan bertanya hewan apa yang ingin kamu pelihara. Jadi jika menjawab kucing, baiklah tunggu sebentar. Jika kita ubah, hewan apa yang ingin kamu pelihara? Kuda. Aku tidak punya kuda. Nah, kali ini teman-teman kita mau membuat project sederhana yang dimana ini seperti game ya. Kita mau membuat tebak-tebakan negara yang tergabung di dalam ASEAN. Oke, di sini jadi saya sudah membuat kode bloknya. Saya menggunakan hide list negara ASEAN di sini. Ini listnya. Bisa teman-teman lihat beberapa negara yang ada di ASEAN. Setelah itu saya melakukan set score, lalu kata say, kita harus menebak negara apa saja yang tergabung dalam ASEAN, lalu kita tambahkan waktu yang akan memperlambat eksekusi. Kita bertanya negara pertama. Jika negara pertama terdapat di dalam list negara ASEAN, maka kita berhasil menebak negara pertama dan memperoleh skor 1. Jika jawaban tersebut tidak ada, maka tebakan salah. Begitupun terhadap pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Dan yang terakhir nanti akan muncul permainan selesai dan kita mendapat beberapa poin tergantung seberapa banyak jawaban kita yang benar. Caranya, lalu kamu harus menebak negara apa saja yang tergabung ke dalam ASEAN. Negara pertama, Filipina. Kamu berhasil menebak Filipina. Negara kedua kita tebak misalkan Kanada. Tebakanmu salah. Negara ketiga kita coba Indonesia. Kamu berhasil menebak Indonesia. Nah, bisa kita pindahkan sini. Permainan selesai. Kamu mendapat 2 poin. Jadi kita akhirnya mendapat 2 poin ya teman-teman. Karena kita menjawab 2 jawaban benar, yaitu Filipina dan Indonesia. Bagaimana jika kita menjawab ketiga-tiganya salah? Ini New York, setelah itu Kanada, setelah itu Paris. Tebakan kita salah. Permainan selesai, kamu mendapat 0 poin.
karena kita tidak memiliki nilai jawaban yang benar. Nah, bagaimana jika kita mengubahnya ke dalam Replit? Kita bisa memperoleh kode seperti ini. Dan kita mau masukkan import time, lalu kita masukkan variabel negara ASEAN dan kita isi Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kita tambahkan skor sama dengan 0. Dan halo, kamu harus menebak 3 negara ASEAN. Negara 1 sama dengan input, sama seperti yang ada di dalam kode Scratch. Gunakan blok if negara 1 ada di dalam list negara ASEAN, maka jawaban akan benar dan akan muncul output kamu menebak negara titik-titik. Begitu juga di negara 2 dan negara 3. Lalu terakhir akan muncul permainan selesai, kamu mendapat perolehan skor poin dan akan memunculkan daftar negara ASEAN. Kita run ya. Halo, kamu harus menebak 3 negara ASEAN. Negara pertama, Indonesia. Oh, salah karena kita menebaknya tidak sesuai dengan data di sini, teman-teman. Kita menggunakan huruf I kecil. Kita tebak Malaysia. Bahkan kita benar, Filipina. Mau menebak di negara Filipina, permainan selesai, kita mendapat 2 poin. Coba kita ulangi, kita harus mendapatkan 3 poin. Oke, Indonesia. Benar. Myanmar. Benar. Laos. Benar. Kamu menebak negara Laos, permainan selesai, kamu dapat 3 poin. Nah, mungkin pada pertemuan ini kita telah belajar tentang bagaimana kita membuat list atau daftar dengan menggunakan Scratch maupun Python, yang dimana daftar tersebut berguna bagi kita untuk menyimpan variabel ke dalam satu tempat sehingga kita tidak perlu untuk memanggilnya satu persatu dan membuat variabel tersebut satu persatu yang dimana akan memakan waktu kita. Teman-teman juga bisa membuat kode tersebut di rumah, membuat secara mandiri dengan project-project yang berbeda ataupun kode yang berbeda. Di pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang perulangan atau loop menggunakan for ataupun while. Sampai sini dulu video kita kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.